The Naked Game, sebuah permainan yang akan bisa membuat kamu dan dia dari itu seru, terus bikin dia nyaman, terus bikin ke arah sensual, bahkan sampai dia telanjang secara pikirannya ke kamu, cerita, curhat, sampai dia bisa kesel, sedih, ketawa, kelihatan cerdas, kelihatan goblok, kelihatan dia open minded atau enggak, dan mungkin bisa sampai telanjang beneran. Let's see kalau kamu bener bisa mainin The Naked Game dengan oke, seperti seorang pro player. Nah, gimana sih kamu bisa mainin The Naked Game agar kamu lebih bisa jadi pro player dalam memainkan ini? Karena ini bisa kamu mainkan ketika kamu chatting, ketika kamu kenalan, ketika kamu dating, ngedate, kencan berdua, kamu nongkrong sama teman-teman kamu ini bisa jadikan topik obrolan, balik lagi ke chat, DM, atau telepon, atau ngobrol langsung, kamu jadikan topik obrolan, bisa. Jadi kamu nggak perlu takut lagi yang namanya, aku kehabisan topik gimana ya. Ada The Naked Game. The problem is, kalau kamu cuma punya The Naked Game, ya bisa sih, sangat bisa kamu memanfaatkannya. Tapi, kalau kamu pengen jadi pro player, hanya ada di Sensual Human Class ini. Gimana sih? Let's see. Nanti bakal aku kasih tahu video aku mainan sama Kais. Setelah itu bakal aku kasih tahu via audio gimana cara memainkannya dengan lebih baik, dengan lebih nakal, dengan lebih berbahaya. Are you ready? Let's see it. Oke, sekarang nih kita lagi mau ngetes. Ada aku dan juga ada Kai. Kita bakal bermain yang namanya The Naked Game. Yeay, ini adalah permainan terbaru dari Honji Milagro. Kita bakal mainan. Aku juga nggak tahu hasilnya seperti apa. Apalagi sama Kai sendiri, dimana kita sudah telanjang nasarannya. So ya, let's see. Kita bakal mencoba dengan berbagai macam cara, berbagai macam aturan bermain, cara bermain. Intinya adalah, pertama sebelum kita mulai cara bermainnya, kita bakal ngomongin yang namanya aturannya. Rulesnya adalah, kalau kamu nggak mau jawab atau nggak mau melakukan, harus ada hukuman. Nah, hukumannya bisa ditentuin kamu, terserah. Kalau dari sini kita udah punya minuman, hukumannya adalah dengan minum. Oke, 2 sloki. Kalau dia nggak mau jawab atau nggak mau melakukan. Yang Dua dong, namanya hukuman. Terus bisa juga hukumannya, kalau memang kamu nggak doyan alkohol, kamu bisa, ya udah besok kamu harus traktir aku. Misalnya kamu nggak mau sekali es teh, nggak mau 2 kali sama makannya, nggak mau 3 kali habis itu sambil pijitin aku, atau apapun itu, your choice. Ini beneran sekreatif kamu aja. Ini cuma kita kasih contoh, simpelnya bisa dilakukan dengan seperti ini. Oke, berarti deal dulu, kita jawab dengan jujur, lakukan atau tidak melakukan, dapat hukuman. Oke, sip. Cara bermain yang pertama, scroll dengan acak ya. Kita bakal acak dulu. Kamu yang scroll, aku yang baca kalimatnya. Oke, acak. Acak. Sur. Hup. Udah, berhenti. Udah, kayaknya. Oke, ini masih cara menjadi pro player. Belum kurang. Sampai kurang di scroll terus scroll naik, scroll turun, terserah kamu. Oke. Kamu boleh lihat dong. Enggak, kan warnanya tutup mata. Benar Oke, nggak? benar. Ini kita mendapatkan nomor 10. Oke, angka 10. Ungkapkan salah satu kebohongan yang pernah kamu lakukan. Ini kayaknya karena ini HP-nya dia, tangannya dia gitu, jiwanya di dia gitu. Brengsek. Kebohongan. Apa ya, anjing? Kebanyakan ya, Mbak ya? Ya, kayaknya kebanyakan ya. jadi pusing ya. Kebohongan. Apa aja ya berarti ya? Ya, apa aja kebohongan yang pernah kamu lakukan?
Kalau waktu kecil atau apa itu nggak apa toh? Iya. Nggak apa-apa. Ya. Kok mukanya gitu? Ya nggak apa-apa, emang nggak apa-apa. Nanti aku kasih tahu kenapa muka aku kayak gitu. Tapi nggak ada, maksud nggak ada hubungannya dengan jawaban kamu, terserah kamu. Mau masa kecil masa apa nggak apa, tapi bukan itu. Nanti aku kasih tahu, tapi nggak boleh sekarang. Karena itu ada salah satu rahasia permainannya. Waktu kecil pernah tidak membayarkan uang tabungan. Bandel anjing dari Iya. kecil. Ya, Dipakai buat apa? kayak buat jajan, nongkrong. Umur berapa itu? SD. SD udah nilep duit orang tua anjing. Tai juga nih bocah. Nah, beberapa poin sebelum kau lanjutin. Kenapa tadi muka aku berubah? Itu bukan karena masalah bohongnya dia, tapi masalah dia ngehack. Oke? Berarti dia cukup licik. Kayak cukup licik dan cukup cerdas. Jadi kamu bisa ngelihat dia pasangan main kamu itu cerdas atau enggak dengan salah satu kebohongan. Karena di sini emang cuma aku tulis ungkapkan salah satu kebohongan yang pernah kamu lakukan. Terus dia bisa narik ke boleh dong waktu kecil, yang penting kan kebohongan. Nah, itu cerdas dan licik karena dia tidak mau mengungkapkan kebohongan yang terakhir-terakhir. Itu salah satu cara yang bisa kamu lakukan adalah ketika kamu keberatan dengan kamu yang mainin ya. Kamu keberatan, kamu bisa ngehack dengan cara seperti itu. Good. Terus poin berikutnya adalah ketika jangan cuma contoh yang kurang oke nih. Ungkapkan salah satu kebohongan yang pernah kamu lakukan. Terus si Kai jawab, "Oh, aku waktu kecil pernah bla bla bla." Terus habis itu, udah langsung main lagi. Jangan. Ini bisa kamu misalnya kayak aku tadi bisa aku komentarin, bisa aku tanyain ke yang lainnya sehingga bisa aku ledekin dia, bisa aku lebih ke fun lagi. Kalau cuma tanya terus dia jawab habis itu gantian ya bisa seru sih, tapi lebih seru kalau ketika satu pertanyaan bisa nyambung kemana-mana. Nah sekarang gantian aku nih. Apa? Oh ya. Ya, scroll. Scroll. Udah curang dia yang bikin. Nah, aku nggak hafal dan aku nggak tahu letaknya ini. Stop. Tuh kan brengsek. Apa? What the fuck? What? Menurutmu mengapa cicak bisa menempel di dinding? Kan brengsek. Mengapa cicak bisa menempel di dinding? Yep. Jujur aku nggak tahu jawaban secara biologinya ya, tapi harusnya itu karena dia punya something di kakinya. Ini jawaban nggak cerdas sih, karena aku nggak tahu anjing. Itu kayak cuma nongol di otakku kemarin bikinnya. Dan istilahnya dari pertanyaan, ada pertanyaan konyol seperti itu tuh, dan itu konyol di mana? Ya what the fuck gitu. At least ketika dia berusaha mikir, kamu bisa menilai dia bahwa dia orang yang mau mikir. Tapi kalau ya takdirnya begitu, berarti kamu sudah bisa menilai dia bahwa dia orangnya nggak mau mikir gitu. Orang mati kenapa takdir? Orang kamu cantik kenapa takdir? Aku takdirku begini. Nah itu bisa kamu jadikan penilaian. Jadi game ini bisa, multifungsi gitu. Next, kamu. Kita belum ketemu yang tantangan ya, kita masih pertanyaan terus ya. Halo si Avici. Ya. Oh, 1, 2, 5. Siapa yang lebih menikmati seks, cowok atau cewek? mau jawaban dari mana nih? Dari kamu dari seorang Noviana Nilam, bukan seorang kayaknya Honji Milagro. Kalau menurutku yang menikmati ya cewek sih. Karena ya kebanyakan dia yang merasakan nikmatnya dari mulai ditusuk di ewe gitu kan. Karena kalau misalnya ini jawaban dari Honjin, aku tanya dari Honjin nih. Jadi kalau misalnya kamu ngupil, sebentar. Ini kamu bakal tahu banget ini ya. Kamu bakal tahu banget siapa yang lebih menikmati seks, cowok atau cewek. Bener kata Kai, jawabannya adalah cewek. Tapi detailnya itu hanya alumni BDSM yang ngerti. BDS Miracle Class.
Dan nanti Kai bakal jawab, tapi aku bakal cut dulu. Dia cuma bisa jawab 1 poin doang, karena banyak poinnya itu ada di BDSM Class. Kalau kamu belum join, kamu bisa join parah banget, bisa banget maksudnya. Itu honjimilagro.com/BDS. So, jawabannya Kai adalah? Cewek. Cewek. Kenapa cewek? Padahal kan ini contohnya aku memainkan gamenya ya. Padahal kan kalau kita ngeliat di mana-mana banyak, oh cowok itu yang house sex, cowok itu yang pemerkosa, cowok itu yang bla bla bla. Nah itu kenapa tuh? Jadi kalau misalnya kalau pemerkosa itu kan kayak misalnya dia mungkin nggak bisa mengendalikan hawa nafsunya, tapi di sini kita lagi ngomongin siapa yang menikmati seks. Am I right? Nggak tahu, itu kan jawabannya aku. Jadi kalau misalnya kayak apa sih? Ngupil Analogi, ya analoginya kan kayak hidung nih vagina, nah terus ini tuh Penis. kontol, ya penis. Kasar sekali bahasanya dia, anjing. Bacoknya memang. Nah jadi kalau misalnya kita lagi ngupil itu kan yang ngerasa enak itu bukan jarinya tapi hidungnya. Nah that's why kenapa kalau seks itu yang ngerasa enak ya karena yang dimasukin itu cewek. Tuh. Lebih ngerasa enak gitu ya. Kalau kamu berarti lebih ngerasa enak dong ketika dimasukin batang. Mas. Ini, katanya enak nih kalau dimasukin. Nah, itu kan salah satu jokes gitu. Kamu bisa bawa ke arah jokes. Jadi dia lebih jadi kesel gitu. Kalau dia orang asing, dia bakal yang, ih apaan sih? Nggak kayak gitu. Nah, itu bisa kamu kejar lagi untuk membuktikan seberapa cerdasnya dia. Tapi karena kayak udah ngerti, dia bakal jawab cewek. Tapi kebanyakan cewek pasti bakal jawab cowok. Yes. Gitu. Tolong rokokku dong, Bibi. Oh, habis ini aku scroll nih. Seru nih. Habis kita scroll, habis itu kita nyoba dengan cara sebut angka ya. Kenapa? Ini goblok anjing. Kenapa goblok? Sebut angka doang, nggak pakai ini. Oh, iya. Scroll, and stop. Nyop. Lebih banyak bawah atau atas, tinggal di ini. Oke. Ini nomor 132. Apa itu ya? Seks yang enak atau makanan yang enak? Kalau aku jelas seks yang enak. Tapi bukan berarti aku adalah orang yang seks. Enggak, but makan yang enak itu kayak dari pribadi aku bukan orang yang tergila-gila misalnya sama kamu karena masakan kamu enak gitu, nggak pernah sih. Tapi kalau seks yang aku tergila-gila gara-gara seksnya itu bisa lebih kemungkinan terjadi. Lagian kalau misalnya mau makanan yang enak itu kan tinggal GoFood, beres. Seks yang enak gak ada GoSex gitu, belum ada. Gimana kalau kita bikin GoSex aja? Boleh tuh kita kerjasama. Aku yang bikin, kamu yang ininya apa sih yang jualan? Yang dibeli ya sementara dulu, latihan dulu. Bagi-bagi 80%, 20%. Kan kamu tadi bilang menikmati seks. Udah menikmati seks dapat duit 20%, lumayan. Jangan dicontoh. Itu jokesnya, bisa juga kayak gitu. Ini juga langsung keluar dari otakku aja. Nah sekarang kita sebut angka. Berarti kowe sebut angka. Nah terserah kamu lebih enak sebut angka atau scrolling gitu. Dari 1 sampai 166. Ini deh, kita main. Kamu bayangin angka 1 sampai 10 angka ganjil. Satu angka dulu. Udah? Habis itu 1 sampai 10 angka ganjil lagi. Udah, berapa? 33. Tolong Ibu. Tapi ini agak lama sih kalau pakai angka karena kan kita harus scrolling gitu. 33. 33. Nice. Baca sendiri. Joget ala stripper. Kalau nggak tahu cek YouTube dulu. Kita setel musiknya. Tidak ada musiknya. Yaudah dari sini saja musiknya.
Oh, Spotify. YouTube lah. Musik aja. Gak usah lah, gue bisa lah. Asu, mabok belum udah disuruh beginian. Tuh, fit aja lah. Yeah, baby. Yeah. Oh ya, oh ya. Yeah, baby. Oh, yeah. You keep dreaming and I'm scheming. Yeah, you do. You're a poison, and I know that it's untrue. All my friends think you're vicious, and they say you're suspicious. You keep dreaming and I'm scheming. Yeah, you do. Aiko. Kalau nggak minum 2 kali. Minum tapi langsung glogok, nggak boleh pause. Curang ya. Ini nggak curang, curang Itu nggak ada tadi di awal tuh nggak ada. Iya, harus kayak gitu. Ih, malu. Nggak bisa. Nggak ada malu-malu. Cupu. Nggak mau aku sama cewek cupu. Sih, kayak gitu. Cupu. Nggak mau, nggak asik. Gitu dong, bro. When your looks start depleting and your friends all start leaving, so plastic and it's tragic just for you. Jangan bikin ngaceng ya. Sudah. Dan. Stripper itu nggak kissing, nggak gimana ini. Tapi lagunya gini ya. Stripper murahan kayak gini nih anjing. Nggak diapa-apain aja kisang-kising anjing. Nah, mau tahu kenapa kayak bisa dapet itu? Karena ya, ketika sebenarnya ya, dibuka yang apa tadi? E-booknya. Ketika kamu pakai caraku tadi 1 sampai 10 2 kali, kebanyakan orang itu antara 33 dan 37. Jadi sudah aku siapkan jebakan di angka 33 dan 37. Siapin aja. Kalau nggak salah ya 37 ya? Atau 33 doang, aku lupa soalnya. Iya, 33 dan 37 itu kuncinya tuh. Karena kebanyakan orang tuh 37 atau 33. Nomor 1 tuh 37, angka kedua itu 33. Si? Wah, licik anjing. Sekarang, kowe. Aku. Nah, ini aku udah ingatan cuma itu doang anjing. Berapa? 44 deh. Enggak, 46 aja, 46. Karena kayak tadi kan 33, kesana kayak gimana. Apa fantasi seks kamu? Itu aku nggak sengaja anjing. Itu aku nggak sengaja, harusnya dia yang kena. Maka aku yang kena. Fantasi seks dengan aku sebagai seorang masokis, aku seorang submisif, itu salah satu fantasi seksku. Dan itu sudah terwujud oleh Berarti BDSM ya? Hmm. Untuk menjadi masokis. Untuk menjadi masokis, bukan menjadi sadistis. Karena aku anaknya nggak tegaan, ngeliat apa dikit nangis. Udah, itu dong. Itu doang aja lah. Oh banyak-banyak nanti maruk dong. Lagi? Sebutin lagi. Kita pakai ini. Jadi kita kalau dari sebut angka kan kadang bisa curang nih. Aku bisa tahu angka berapa gitu kan. Nah, untuk fairnya adalah dengan cara contohnya kayak sebut angka. Karena kan ini kayak yang harus milih kan. Jadi kamu sebut angka random 1 sampai 10. 7, Tambah 3, kali 10. 100 berarti kan kayak gitu. Jadi angka 100 kayak gitu loh. Jadi aku yang kali tambah atau kurang atau bagi atau apalah. Nah, kayak nyebut angka jadi itu bakal sangat amat random. Aku pun nggak bakal tahu dan itu harus ngitung anjing. Untung dia angkanya 10 doang jadi aku langsung cepet. Kemarin kita ngetes angkanya susah. Jadi berapa tadi 100 ya? Nah, ini bisa 100 ini bisa buat ngetes open minded dia, kecerdasan dia. Apa kamu percaya teori evolusi? Oh, of course. Kenapa?
Kenapa? Karena sudah banyak dibuktikan dari saintis-saintis dari mulai zaman 80-an nggak sih? Gak tahu lah. Ya, Kamu yang ya. ditanyain. Sudah banyak ditemukan fosil-fosilnya, terus juga sudah banyak ditemukan kalau otak kita berkembang, bla 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 gitu. Terus berarti kalau ngomongin evolusi gitu, berarti kita keturunan monyet dong? Mbah kamu monyet dong? Sebenarnya bukan monyet sih, ada namanya, cuma saya lupa, mohon maaf. Itu sudah dijelaskan dengan Darwin. Jadi kamu bisa cek aja di Google, oke? Ya, sebenarnya kalau cuma nanya sekadar jawab kan cuma ya atau tidak gitu. Tapi kan kita bisa panjangin lagi tuh untuk ngetes dia cerdasnya seberapa, gimana, and everything gitu. Oke, nice. Sekarang gue nanya ke aku. Pilih angka dari 1 sampai 5. 2, 2 dikali 8, 16, ditambah 1, 19. 19. Udah. Ya. Jadi bebas ya, dikali ditambah berapa kali itu it's oke. Terus kamu stopnya juga oke, kita janji stop setelah 7 kali atau berapa kali, bebas. Dan ini ketika kita main secara live, secara langsung gitu, secara offline tatap begini. Kamu juga bisa mainin di HP, maksudku kamu jauh sama dia, gebetan kamu bisa, kok nggak enak ini. Kamu bisa apa namanya, ngobrol, chat, and everything, itu bisa dipakai. Ketika kamu lagi ngobrol sama orang asing juga bisa banyak yang bisa dipakai gitu. Oke, berapa tadi? 19 ya? 19. Chat ke mantan dan bilang, Kontol aku kena yang itu anjing. Oke, aku sudah berpikir aku bakal kena itu, aku nggak tahu kenapa, tapi aku sudah memikirkan gitu loh. Jadi ketika kamu yang kena dan kamu nggak mau, sedangkan dia tolol tuh kasarannya. Oke, chat ke mantan kan? Oke, aku bakal chat ke mantan sahabatku. Kan aku nggak bilang mantan pacar kan di situ. Iya sih. Ya, atau istilahnya Ya, itu misal cerdas itu. misal pun aku ke mantanku, aku bisa ke Tika. Curang ya? Nggak curang, itu mantanku juga. Oh, iya, Kalau iya. misalnya ngomongin mantan pacar atau mantan tetangga. Ya. Mantan tetangga kita, aku masih ada mantan apa, kontrak yang punya kontrakan kita. Bisa juga. Jadi itu kecerdasan kamu tuh. Yang penting kan mantan, nggak salah gitu loh. Jadi kamu harus sebagai, dan ketika kamu cowok, ketika kamu kayak gitu, itu bakal bikin ceweknya kayak gemes, kayak ih curang, ih antara kayak gitu atau "Ih, cerdas ya, anjing ya, licik ya kamu ya," kayak gitu. Itu it works sih, itu bisa banget. Oke. Terus bisa juga kamu misalnya hukumannya adalah kamu yang milih nih. Ya kan? Misalnya kayak tadi tidak mau, oh udah aku pilih. Dan yang paling apa ya, kalau bisa dibilang paling nakal nih. Jadi kan kita ini kan bisa dari fun, terus kamu bisa jadi ke arah dia bisa sama-sama nyaman. Bahkan kalau misalnya nanti ku pancing nih, misalnya kayak yang bisa mancing dia cerita adalah banyak sih. Contohnya, siapa orang yang pernah menyakitimu sedemikian rupa? Menyakiti fisik? Mental? Bisa dua-duanya sih. Kalau Anjing lagu. itu nyakitin enak. Siapa ya? Mungkin salah satu mantanku Harusnya keinget dong ketika yang paling gitu. yang paling ada sih satu mantanku. Kenapa? Karena dia jadi dia tuh awal dulu bilang sama aku kayak, oh ini sahabatku ya, sahabatku. Akhirnya kita jadi kemana-mana bertiga nih. Aku terus Sama anjing, udah trisam ya. matamu. Oh, enggak. Dia tidur di kosanku gitu bertiga ya kan. Terus ada satu momen yang dimana aku harus beli makan, kayaknya harus beli makan, aku keluar lah. Nah terus tiba-tiba
Gak tahu kenapa. Oh, ada satu temanku yang dia bilang pada saat itu nama saya Nilam. Dia bilang, Lam coba cek HP-nya. Aku cek di chatnya dia. Itu suruh Nilam pergi lah bla bla bla. Bajingan itu sahabatnya. Dari situ kita berantem yang gede banget. Anjing bajingan. Dan pas aku balik itu mereka lagi bobok bareng. Ya kan tadi nginep bobo bareng di kosan atau di mana tadi? Ya mereka bobo bareng ya sama kayak kamu bertiga bobo bareng dong. Iya, tapi karena gini, dulu kosanku itu kan ada satu kamar terus sama kayak ruang tamu gitu loh. Nah, temanku ini biasanya itu di depan, nggak di kamar. Nah, ini dia di kamar. Itu mungkin yang menyakitiku banget. Okay. Enak gak? Enggak. Lebih enak disakitin fisik ya? Ya, mungkin. Lebih suka nyakitin atau disakitin? Dalam hal apa? Dalam hal fisik, seks? Seks, nyakitin. Nyakitin? That's hot. Nah, itu tadi beberapa contoh ya, dan misalnya kamu punya TNG nih, kamu bisa baca semuanya dulu, sehingga kamu bisa mengakali nih, kamu di bagian mana. Karena kalau di tantangannya itu ada banyak sih. That's why aku pakai komplit. Kenapa? Karena aku bukan takut sih. Maksud itu aku nggak mau kena di saat ada bagian yang dimana lepaskan satu kain yang nempel di tubuhmu. Kalau ini udah habis ini, udah habis nih, ya. Itu satu. Aku masih bisa buka ini, Terus ada yang lepaskan satu aksesoris, ada yang lepaskan maksimal tiga kain yang nempel. Oke. Terus yang lebih parah lagi nih, kalau emang gila, itu nanti ada yang lepaskan semua atasan kamu. Dan ada yang lepaskan semua bawahan kamu. Jadi beneran ini bisa buat telanjang secara pikiran, telanjang secara fisik. The problem is, kamu berani nggak bro? Atau pasangan main kamu itu fun nggak? Seru nggak? Open minded nggak? Santai nggak? Kayak ada pertanyaan yang seingatku ya, apa menurutmu tentang orang yang menyukai sesama jenis? Kalau aku pribadi, it's okay sih, karena kalau menurutku kayak LGBT atau lesbian itu bukan suatu penyakit ya. Jadi it's fine. Nah dari situ kan kamu bisa tahu dia seberapa open mindednya, dia itu judgmental atau enggak orangnya, dia kecil atau gede pemikirannya. Nah itu kan juga bisa dinilai. Jadi ini beneran game yang sangat kacau dah. Nah nanti aku bakal bikin audionya untuk ngebahas satu persatu nih. Jadi berarti ada 166 aku bahas, walaupun nggak mungkin yang ini kayak ini nggak perlu dibahas, ini perlu dibahas, gini. Kamu bisa ke arah sini hanya di sensual human class, alright? Nah terus ada juga yang paling ini itu apa? Paling nakal tuh di 166 yang terakhir. Bikin aku keenakan tanpa aku bikin kamu keenakan sama sekali. Tadi mohon maaf saya mau jawab itu. Oh, maksudnya 166. Karena biasanya yang terakhir ini dia otaknya udah mulai pusing nih ya kan. Biasanya yang nggak oke nih. Untung saya tidak ngambil. Lah kenapa untung? Emang kamu nggak mau ngenakin aku anjing? Terus ada juga yang tantangannya adalah jilatin puting aku sesukamu selama kamu mau gitu. Terus ada yang masukin jari kamu ke aku. Terus ada yang goblok juga kayak ambil upil kamu terus kasih ke aku gitu. Ada juga, jadi jangan dikira enak terus ya. Ada juga yang jebakan kayak gitu. Jadi emang ini random banget beneran. Kacau dah ini. Istilahnya nih kayak masukkan jarimu ke mulutku. Jadi dia masukin jarinya dia ke mulutku like kayak gitu. Jadi ya itu tergantung. The problem is cowoknya berani apa enggak, kamunya berani atau enggak gitu loh. Kayak kemarin aku di sebuah grup gitu, berani enggak? Wah nggak berani bro, kontol, potong aja kontolnya. Istilahnya
Ya Honji kan sama istrinya bisa bla bla bla. Leh, kalau mau nantangin aku main ini sama cewek manapun aku berani gitu loh. The problem is kan aku suami yang baik. Nah ini 158 ini. Jadi ini juga bisa ngetes kecerdasan dia nih. Apa yang terjadi kalau zaman dulu manusia tidak mengenal api? Tidak mengenal api berarti tidak ada masakan, ya manusia mungkin stay di otak dan raganya zaman dulu. Kayak Stranger Things dong. Kata nih 152 nih. Apakah kamu berani untuk membuat porn video? Oh ya, of course, ya. Nah, itu bisa dipanjangin. Nah, kamu misalnya pengen bikin porn video itu yang seperti apa? Apakah yang cuma sekadar di selfie gitu atau yang beneran kayak profesional, ada ceritanya, ada storyline-nya dan macam-macam. Nanya nih. Mm-mm. Yang lebih ke pro sih. Pro Kayak gitu. ada story-nya, nggak yang cuman ujuk-ujuk lagi Ewita gitu, nggak. Jadi kayak ada abang Gojek gitu. Oh ini mas Neng gitu, something like that gitu ya. Nah itu kan bisa tuh jadi seru ya, jadi seru. Jadi antara ketika kayak misalnya apakah kamu berani, tergantung nih. Ketika aku nanya contoh pertanyaan tadi, apakah kamu berani untuk membuat porn video, itu bisa dibikin ke arah sensual atau ke fun. Right? Kalau arah sensual bisa juga contohnya ya. Apakah kamu berani untuk membuat porn video? Oh ya, Nakal ya kamu ya. Atau sebelumnya kamu udah sering nih bikin porn video? ada sih beberapa. Kalau misalnya aku ngelihat atau kita ngelihat bareng, kira-kira aku bakal horny ya? Mungkin ya. Because you're so hot. Yes. Oh kamu hot. Oh ya, Ya. yakin. Yes. Seberapa hot kamu? Nanti kita buktiin. Sih, itu kamu bisa ubah dari fun atau ke sensual. Jadi ini emang beneran sekreatif kamu, seberani kamu, seliar kamu, dan of course dari pasangannya. Kalau pasangannya cupu, kayak cewek-cewek yang ini apaan gitu. Nggak asik. Nggak asik, nggak kelar. Nah ini 151, ini juga bakal bisa membuat, kalau kamu terlahir sebagai penyuka sesama jenis, apakah kamu akan terbuka? Kalau aku pribadi ya. Jadi kamu bakal ngomong ke mamamu, "Mah, aku suka Meki," gitu. Iya. Gitu. Dia Bajingan, ini Apa apa? ini? Rukiah dulu. di Rukiah, dicemplungin di laut apalah gitu. Jadi, nah misalnya kita ngomongin masalah sesama jenis nih. Andaikan kamu terlahir sebagai sesama jenis, kamu bakal lebih suka cewek yang kayak apa sih? Karena kamu kan cewek. Kayaknya sih punya Meki kan? Iya, Maggie. Mungkin kalau aku karena kebanyakan manusia kan sukanya sama yang berlawanan, atau mungkin dia nggak suka ya. Mungkin yang berlawanan yang kayak dia punya boobs gitu. Oh, kamu nggak punya boobs? Ada sih. Ada sih. Oh, berarti Tapi dia minus anjing. masuk ke dalam. Begini. Oh, berarti kamu suka yang gede ya? Siapa yang gede ya? Maksudnya? Iya, aku cariin buat jodoh kamu, siapa tahu jodoh gitu. Nah, yang 150 ini bisa sih orang kena. Ini apakah kamu pernah ikutan kelasnya Honji Milagro? Jadi aku nyebut kata Honji Milagro itu ada dua. Apakah kamu kenal Honji Milagro? Dan apakah kamu pernah ikutan Honji Milagro? Ya anggap aja kamu bantuin promosi Honji Milagro. Kenapa sih ya kan? Oh, tai, bikin aku harganya murah, anjing kalian ini. Ya kayak gitu, itu contohnya. Itu nggak perlu dijawab juga, dia nggak pernah ikutan anjing. Pernah. Apa? BPS dan BDSM dulu kalau offline saya ikut, Pak. Tapi nggak bayar. Iya, nggak bayar. Itu nggak dihitung. Tapi kan itu ikut ya. Ikut Iya. kelasnya iya. Ya sih. Iya. Nih 149 nih. Mainkan putingku selama kamu mau. Nah, itu juga bisa tuh. Itu jadi nah ini nggak tahu. Diingetin ya, geng ya. Diingetin itu 149 poin-poinnya tadi tuh. berapa. Nah, ini 148 nih. Lepaskan semua atasan yang kamu pakai. Itu gila sih menurutku. Semua itu. Dan ini kayak nggak bisa dilakukan di tempat umum sih. 147. Apakah kamu pernah muak atau mual ketika sedang melakukan seks oral? Pernah? Kayak gitu. Kenapa tuh kayak gitu?
Mungkin karena dari smellnya sih, karena kalau misalnya blowjob itu kan yang pertama kali yang dihajar tuh pasti smell, bukan dari rasanya kan, karena kalau blowjob itu kan gini terus gini baru di blowjob gitu. Berarti aroma kontol itu bisa bikin kamu muak atau mual. Ya. Dan kayak tadi ya, aku sendiri pun, aku bukan berarti kontolku tuh selalu fresh, selalu enak gitu loh. Kayak tadi aku cukur jembut itu karena apa sih, boxerku itu bukan boxer fuck, boxer sport. Dan aku habis nge-gym and everything, itu kayak aku cukur jembut, anjing baunya kontolku bau banget anjing. Itu aku ngerasa sendiri gitu loh. Jadi itu, tapi kan aku aware sehingga ketika kayak tadi kayak bilang, wih gitu, bukan karena bauku, tapi karena aku kan lagi cukur jembut, terus jembutnya kemana-mana, lebih ke situ. Kukira dia bakal yang ngatain bau kontolku, ternyata enggak. Tapi aku sendiri pun ngerasa, aku nggak mungkin mau di blowjob ketika kondisi kontolku lagi bau kayak gini loh. Istilahnya seorang Honji Milagro aja kontolnya juga bisa bau gitu. Gimana kamu bro yang jembutnya kemana-mana, nggak dirawat and everything. Oke, kita coba satu lagi deh. 143. Ini aku asal scroll. Ini kok kayaknya aku doang yang ditanya. Seks terliar dan tergila apa yang pernah kamu lakukan atau inginkan? Terliar mungkin kalau menurutku ya, golden shower tuh menurutku udah termasuk terliar sih. Terliarku yang mungkin Yang pernah kamu lakukan? Golden shower sama siapa kamu? sama gue cok. Oh, sama. Bajingan. Ya golden shower, terus sama mungkin dirty fuck kali ya, yang kayak aku fuck kamu, aku WOT terus blowjob itu menurutku liar sih. Dulu sebelumnya udah? Masa? Sedih belum? Masa? Oh, Belum, masa Cok. sih? Ya, belum. Oh. Masa seorang Noviana Nila muncrat di muka aja pernah? Masa fuck blowjob nggak pernah? Sebelum sama aku? Sayangnya tidak pernah. Sayang. Nah, itu tuh. Jadi jangan please jangan cuma tanya jawab. Jadi kamu bisa mancing gitu kan. Terus kamu bisa tahu seberapa lihai dia berbohong, seberapa dia gimana dan macam-macam gitu loh. Jadi kayak contohnya nih 14, ini bukan sih. Kayak contohnya nih 142. Bagaimana menurutmu tentang orang yang putingnya ditindik? Like you all. Kayak kamu dulu ya. Ya, it's fine. Itu kayak terserah dia, itu badan dia bukan urusanku gitu loh. Tapi menurut kamu apakah itu norak, jijik, atau hot, atau kamu jadi pengen mainin putingnya atau apa? Kalau mainin pentingnya enggak, kalau Nora itu juga enggak sih. Itu menurutku keren karena puting kan sakit ya. Itu banyak syaraf loh di situ. Keren. Tapi kalau misalnya tiba-tiba mau jilatin gitu enggak sih. Enggak. Kalau ada abang-abang lagi gaji mesin apa, terus putingnya ditindik, tiba-tiba oh ada puting ditindik gitu. Ya gitu. Oke. Atau 141 nih. Ini pertanyaannya kayaknya konyol, tapi ini bisa membuktikan dia cerdas atau enggak. Mengapa hantu seringnya cewek pakai pakaian putih? Kenapa nggak pakaiannya pink, kuning, atau mas-mas, jenggotan, pakai baju gombrang, atau pakai jaket kulit gitu kan? Karena kalau misalnya putih itu kan identik dengan surga. Ya pokoknya yang berjiwa-jiwa damai lah. Kalau misalnya dia kuning atau pink gitu, iki gak masuk damai gitu atau loh. enggak sih gitu. Gak masuk. So berarti hantu-hantu menurut dia adalah hantu yang damai gitu, hantu surgawi gitu. Oke, nice. Udah jawab katanya. 140, satu lagi. Jilat aku dimanapun kamu mau. Didengkul anjing, didengkul. Lagi kepikiran nih itu Cok. Ya, itu dia guys. Itu beberapa contoh aku mainin sama Kai. Kamu bisa lebih explore lagi, kamu bisa lebih kreatif lagi dan macam-macam. Wow, that was fun, dan itu bahkan aku yang bikin pun kayak kebawa moodnya untuk fun gitu. Sebenarnya lebih ke, kalau kamu lebih kebawa ke fun atau ke sensual sih? Fun sih. Fun ya. Kalau ada momen yang bisa dibawa ke fun, tapi ada momen juga yang bisa di sensual. Nah. Jadi memang
tergantung kamunya sih mau bawa kemana gitu loh. Jadi kalau kamu mau kamu bawa ke arah fun, ya tinggal dibawa ke fun dengan obrolan kamu, dengan macam-macam. Tapi kan kamu tadi bisa lihat contohnya ketika aku bawa ke fun gimana, ketika aku bawa ke sensual gimana. Nah, karena ini istilahnya aku lebih pengen aku bawa ke fun, karena kalau kayak gitu ke arah sensual cuma tinggal di telanjang sensual, beres. Satu lagi, apa yang akan kamu lakukan ketika ada orang kesurupan di depanmu? Kencingin. Tiba-tiba kencingin langsung aja. Iya, aku kemarin tuh baru baca Twitter gitu kan. Misalnya nih, kowe berantem sama satu orang gitu. Satu orang. Terus udah nih, ya udah tak biarin gitu. Oh, ya udah satu sama satu. Tiba-tiba ada temannya dia datang. Ada temannya dia datang 5 orang gitu. Apa yang bakal aku lakukan adalah kesurupan, tiba-tiba kesurupan gitu. Biar aman. Biar beres urusan gitu. Terus oke, dikencingin sama dia gitu. Nah, jadi kan dari situ bisa terlihat nih, oh berarti dia ngerti tentang kesurupan itu gimana sih sebenarnya and everything. Atau kalau dia bilang, "Oh, panggilin orang pinter" gitu kan, berarti ya kamu tahu lah kapasitas otaknya di mana gitu. Jadi memang ini adalah game yang ini aku nggak tahu, ini beneran aku baru nemu kemarin. Dan istilahnya kalau dulu sebelum aku sama Kai, sebelum aku jadi orang baik-baik ya kan, ini aku main game ini lah. Wah aja lah. Wah, tajir anjing, ini dijual banyak anjing. Oke. Apalagi dengan video ini, dan ditambah nanti aku bakal bikin audionya untuk menjelaskan banyak poin yang dari 1 sampai 166 nanti bakal aku jelasin semuanya. Itu bakal amazing. Dan ini please hati-hati maininnya kalau memang kamu nggak pengen untuk ke arah yang nakal-nakal, nggak usah. Oke? Habis ini aku bakal live sama Kai, kita bakal mainin game ini beberapa kali biar lebih seru, dan itu buat promosi juga. Sampai jumpa di kelas yang kita sudah sebutin tadi. Kita kasih tahu deh kelas-kelas yang bisa ngebantu untuk urusan sensual. ECC. Apa itu ECC? Extreme Confidence Class itu kelas yang bisa ngebantu kamu nge-boost atau ngebantu untuk jadi percaya diri. Ada di mana? honcimilagro.com slash ECC. Terus kalau istilahnya kita udah sensual nih, dia udah mau ngewek sama aku, tapi dia nggak ketagihan nih sama aku bro, gimana bro? honcimilagro.com/baby. Apa itu? Kelas buat bikin ketagihan, kelas buat bikin jago di ranjang. Badass in bed. Jadi Badass kamu in bed, jadi yes. jagoan di ranjang anjing, kamu jadi Badass. oh yeah. Ya. The fuck is that? Itu badass. Enggak ya? Badass. Terus misalnya, cewekku blowjobnya kayak tai anjing, dicium-cium doang anjing. Gimana dong? Sini belajar sama kayak ada kelasnya namanya Badass Blowjob Class. Itu kamu bisa langsung cek di honcimilagro.com Slash. Bukan slice itu memotong. /BBC. BBC. Jadi di situ ada kayak isep-isep dildo, isep kontolku, tapi buat cewek. Jadi buat cewek yang tertarik kegiatan blowjob kita bisa ke situ. Terus misalnya nih, aduh bro, aku nggak bisa bikin dia orgasme pakai tanganku tuh, aduh susah banget anjing, mulut Masuk, cocok. susah bikin dia orgasme, gimana dong? Ada online class yang namanya Badass Orgasm Mastery. Itu bakal ada ilmu kamu bisa menggunakan jari atau mulut untuk bikin orgasme lah. Sekali doang mah ngapain kalau bikin orgasme sekali doang mah? Berkali-kali, jangan salah. Cewek ini bisa berkali-kali loh orgasmenya. Kamu bisa berapa kali? Suaranya langsung berubah gitu anjing. Dari yang ringan tinggi langsung kamu bisa berapa kali? Jadi om-om. Gitu. Om-om mesum. So, itu dia. Nanti kita bakal ketemu di audio untuk urusan The The Naked Game. Alright. So, that's it. Honji Milagro dan Kai cabut. See you di kelas yang lainnya.